Jika kamu percaya bahwa terkadang sebuah film bisa bikin kita terinspirasi dan berpikir ke dalam diri kita sendiri bahwa sebenarnya kehidupan ini hanya tentang melihat, mencontoh, dan pada akhirnya menilai kepada diri kita sendiri. Bagaimana jika nanti itu kita? Bagaimana jika itu terjadi pada diri kita sendiri? Kalian akan merasakannya setelah melihat alir cerita film ini. Yuk langsung saja. Jadi gini ceritanya. Jadi cerita bermula dari seorang gadis bernama Belinda. Rambut lepek, sekujur tubuhnya yang bau sampah. Tentu saja ia sangat kaget berada di dalam mobil mewah karena dia adalah seorang gelandangan. Hingga supernya pun tak kuat dengan aroma sampah yang melekat di tubuhnya. Tapi sabar dulu, kali ini gembelnya bukan gembel biasa. Benar, rumah ini dan seisinya adalah milik Belinda. Belinda baru saja menemukan fakta setelah bertahun-tahun hidup menggembel. Ternyata dia adalah anak dari seorang konglomerat kaya, pemilik perusahaan properti terkaya di Filipina. Namanya adalah Pak Enrico Buenavista. Akhirnya mereka berdua bertemu setelah bertahun-tahun terpisah. Dan pelukan hangat ayahnya adalah awal dari berakhirnya nasib buruk yang diterima sama Belinda selama ini. Ya walaupun Mbak Belinda salah peluk orang. Mbak yang itu mbak. Alah, Belinda tentu saja sangat kaget ketika diantar ke kamarnya yang sangat mewah. Ia bingung karena ada Google Assistant di kamarnya, sebuah teknologi yang membuatnya risih dan langsung memukulnya begitu saja. Semua berujung di saat mereka bersama-sama untuk pertama kalinya makan malam. Belinda terlihat terkena luka bakar. Bagaimana tidak? Ia bingung saat mandi harus menggunakan shower dengan banyak tombol yang akhirnya membuatnya mandi pakai air mendidih. Oh, pekok. Ibu tirinya hanya tertawa, sedangkan adik tiri Belinda mulai jijik dengan kelakuan gembel ini saat melahap makanan. Kayak gak pernah makan dari kelas 4 SD. Malamnya setelah makan bersama, ayah Belinda mengajaknya untuk mengobrol sekaligus meminta maaf. Karena baru menemukannya setelah bertahun-tahun semenjak perceraiannya dengan ibu Belinda. Ibunya tak pernah mau memberitahu keberadaan Belinda hingga beliau meninggal. Kini ayahnya benar-benar ingin mencurahkan seluruh kasih sayangnya pada Belinda yang selama ini dia tidak pernah mampu memberi pada anak kesayangannya itu. Sebagai welcome gift, ayahnya memberi Belinda jam tangan yang sangat mahal sebagai hadiah pertama yang bisa ayahnya berikan kepadanya. Karena Belinda terbiasa tidur di emperan toko, ia ternyata tak terbiasa tidur di kasur yang empuk. Ia pun memilih tidur di lantai karena lebih nyaman. Namun saat pembantu di rumahnya berniat ingin membangunkan Belinda, ia kaget karena mulut Belinda berbusa. Namun ternyata itu adalah cangkemnya Belinda yang sedang ngiler. Anjing. Pagi itu Jacob diminta ayah Belinda untuk memperkenalkan salah satu hotel miliknya. Jacob adalah pengacara sekaligus tangan kanan Crazy Regis di Filipina itu. Ia pun memberikan handphone untuk Belinda agar Belinda bisa menghubungi keluarganya kapanpun. Belinda diminta untuk segera sarapan dan bergegas ke hotel. Namun Belinda tak sempat menikmati semua sarapan mewah yang sudah dihidangkan pembantunya. Untuk pertama kalinya, Belinda sangat takjub melihat hotel ayahnya semegah ini. Namun Jacob menceritakan jika ini hanya satu dari puluhan hotel milik ayah Belinda. Belum lagi beberapa investasi propertinya di luar negeri. Sesaat kemudian, ayah Belinda datang. Ayah Belinda meminta maaf karena beberapa hari ke depan tak bisa menemani putrinya untuk melihat usaha ayahnya. Ditambah lagi karena wakil direktur operasional yang belum lama ini mengundurkan diri, ia menjadi kewalahan. Ayahnya pun punya ide untuk meminta bantuan Jacob melatih Belinda agar ia mampu untuk menjadi wakil direktur yang posisinya kosong.
sekaligus menyiapkan putrinya karena mau bagaimanapun Belinda harus siap menjadi pemaris semua bisnis ayahnya. Jacob dan ibu tiri Belinda pun sepakat untuk memulai itu dengan memperbaiki tampilan Belinda agar tidak berantakan lagi. Ibu tirinya mengajak Belinda untuk spa. Namun saat di dalam spa, tiba-tiba dan inilah Belinda yang baru, seorang Belinda. Belinda yang siang itu juga ayahnya berpamitan pergi beberapa minggu untuk melakukan perjalanan bisnis. Jacob pun akhirnya membantu Belinda untuk mengenalkan bagian-bagian di dalam hotel. Namun Belinda nggak tertarik sama sekali tentang semua yang dijelaskan Jacob. Hingga saat Jacob harus pergi sebentar, Belinda mengotori seluruh toilet di hotelnya sendiri. Kejadian itu pun langsung terdengar dan memarahi kepala OB karena orang yang ngotori pemilik hotel tersebut. Namun Belinda nggak peduli karena Belinda sudah biasa hidup seperti itu sebelum hidupnya gelandangan. Sekarang Belinda punya ruangan bos tasar sendiri agar memudahkannya dalam bekerja. Ia juga diminta mengikuti kelas etika dasar tentang bagaimana orang kaya berjabat tangan dan menyambut partner bisnis, serta etika dasar makan saat berjamuan dengan tamu bisnisnya. Pelatih terbaik di negaranya sudah tak sanggup lagi mengajari Belinda untuk belajar etika dasar. Kabarnya sekarang beliau beralih profesi jadi tukang fotokopi keliling. Sehingga malam berikutnya terpaksa Jacob sendirilah yang harus mengajari Belinda secara dinner yang baik. Saat Jacob mengajari Belinda, temannya datang. Ia pun meminta maaf pada temannya karena kelakuan Belinda yang kurang sopan. Karena Belinda mengerokok sampai habis. Ya Allah, Belinda. Relawanku hanya Eko saja. Saat Belinda melihat meja sebelah yang sedang disajikan steak mewah dengan api di atasnya, ia malah menguyu seorang sultan kaya raya yang lagi makan. Ia pikir itu adalah kebakaran, sehingga Belinda memadamkan apinya. Ya, sungguh gadis idaman. Amarah Jacob sudah tak tertahankan lagi. Belinda benar-benar tak belajar apapun dari semua pelatihan yang diberikan. Melihat kemarahan Jacob, Belinda meminta maaf karena untuknya semua hal ini sangat baru. Ia belum terbiasa dengan semua kemewahan ini dan semua hal terasa sulit. Namun ia memohon pada Jacob untuk memberinya kesempatan agar ia belajar lebih keras lagi. Dan benar saja, paginya ia minta diajari cara dinner yang baik ke pelayan sekalipun asistennya. Ia merayu asistennya jika mau melatihnya, Belinda belikan es krim, nonton drakor, nonton aja. Akhirnya pelayannya pun mengajarinya etika dasar dinner berkelas dengan cara memamerkan bahwa ia benar-benar mau belajar. Ia pun sudah biasa menggunakan sendok dan garpu dengan benar, walaupun belum sempurna. Tapi Jacob hanya tersenyum karena melihat usaha Belinda yang sangat keras untuk benar-benar bisa menjadi wanita mewah dan elegan. Sepulang makan malam dengan Jacob, mereka berdua mulai bercerita satu sama lain. Jacob yang biasa angguh luar biasa pun merasa bahwa Belinda memang gadis lugun dan baik. Apalagi saat Belinda mulai menceritakan tentang bagaimana dulu dia hidup dan jadi orang yang sangat miskin. Bahkan Belinda tak pernah kepikiran untuk makan makanan enak, apalagi belajar makan dengan elegan dan mewah. Dulu, makan telur dadar atau rebus tanpa tambahan apapun sudah menjadi makanan yang sangat mewah untuknya. Tak pernah sedikit pun ia bermimpi tentang hari ini. Untuknya sekarang mencintai dan dicintai ayahnya yang selama ini tak pernah ia dapatkan adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Jacob dan Sea pun terharu dengan perjuangan hidup seorang Belinda. Senyum Jacob yang mereka seakan penanda malam itu adalah malam yang berkesan untuknya. Saat sampai depan rumah, Belinda pun terima kasih karena sudah diajarkan banyak hal. Begitu pula Jacob yang tak kalah bahagia melihat sosok wanita yang luar biasa dalam hidupnya. Dengan malu-malu mereka berdua pun berpelukan. Sebuah ucapan terima kasih dari lubuk hati mereka berdua yang paling dalam. Hari berikutnya, Belinda dan Jacob terlihat makin akrab.
Hari ini, Belinda mendapat tantangan baru, yaitu mengikuti rapat direktur di perusahaan. Namun saat rapat, perut Belinda sudah tak kuat lagi menahan gempuran bom atom di perutnya yang membuat ia tak fokus menjawab semua pertanyaan direktur lain. Hingga akhirnya, karena sampai akhir Belinda tak terlihat, Jacob mencarinya ke toilet. Ternyata Belinda malah main TikTok sama Opi Ube di sana. Karena Kekip lagi ngelihatin Belinda, terpaksa Jacob menuruti paksaan Belinda untuk pargoy bareng Gemoy. Ia merasa walaupun Belinda ngisingan, tapi ia sangat rendah hati bahkan pada karyawan yang paling bawah sekalipun. Pagi harinya ayah Belinda pulang. Ia pun sangat senang karena mendapat laporan jika progres Belinda sangat baik. Ayahnya mengatakan jika ini sudah waktunya mengenalkan Belinda untuk pertama kalinya ke para pemegang saham. Hari paling penting sekaligus bersejarah untuk keluarga Buena Vista pun tiba. Untuk pertama kalinya dengan bangga, Enrico Buena Vista memperkenalkan wakil direktur operasional sekaligus calon penerusnya di masa depan. Ya, walaupun keplecah sedikit, nggak ngaruh. Tepuk tangan dari seluruh pemegang saham pun riuh memenuhi ruangan. Namun, kebahagiaan Jacob berubah seketika saat ibu tiri Belinda datang menemuinya dan mengatakan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Wajahnya mulai berubah seakan dilema tentang sesuatu terjadi. Bahkan Belinda mengenali jika ada yang aneh pada Jacob. Tak hanya itu, adik tiri Belinda pun sengaja memaksa Belinda minum minuman yang sangat banyak sehingga Belinda tak terkendali lagi. Ia pun mulai berjoget di atas panggung dan direkam oleh adik tirinya. Malam harinya adik tiri Belinda dimarahi habis-habisan karena mempermalukan Belinda di dalam rapat penting. Belinda yang menyendiri di kamar tak tahu harus berbuat apa. Dengan video mabuknya viral, akhirnya ia memutuskan untuk kabur dari rumah. Namun, dia terpergok oleh tukang kebun di rumah itu. Akhirnya seluruh keluarganya pun keluar. Mereka semua mencegah Belinda pergi. Ayah Belinda pun mengajak ngobrol empat mata dengan Belinda. Ayahnya berkata, ia tak berharap Belinda menjadi sempurna. Apalagi Belinda baru mengenali dunia bisnis ini. Tak apa jika kita melakukan kesalahan, karena dari situ kita akan belajar. Belinda pun berjanji untuk bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang sudah ia lakukan. Ternyata, pertemuan ibu tiri Belinda dan Jacob di acara pertemuan pemegang saham bukanlah pertemuan biasa. Di suatu malam, akhirnya mereka bertemu di tempat yang tak diketahui siapapun. Ibu tiri Belinda takut jika Belinda kabur dan itulah alasan kenapa Jacob diminta untuk segera melakukan rencana selanjutnya. Jika berhasil, Jacob akan ia promosikan jadi wakil direktur. Namun jika gagal, ibu tiri Belinda akan menuduhnya menjadi dalang perencanaan semua ini. Belinda mulai dikenal sebagai bos yang sangat rendah hati. Ia mulai mengkoreksi semua menu makanan di hotel dan mengkoreksi gaji karyawannya di sana yang ternyata terlalu rendah. Begitupun saat makan siang, ia lebih memilih beri batagor daripada makanan mewah di hotel. Namun ada yang aneh untuknya. Saat Belinda sedang survei di kantor, ia melihat sikap Jacob makin aneh. Bahkan ia memang benar-benar menghindari Belinda. Saat malam penandatangan di ruangan, akhirnya Jacob melihat Belinda dan langsung pergi. Suatu malam, saat Belinda sedang galau karena Jacob mulai menghindarinya, tiba-tiba adik tirinya pulang sambil menangis. Ia bercerita jika dia baru saja digoda oleh pria di tempat bar. Mendengar hal itu, Belinda langsung menuju tempat itu dan menghajar pria yang mengganggu adiknya. Belinda lalu menghubungi Jacob atas kejadian semalam yang mengganggu adiknya
Dengan sigap, Job datang menemui Belinda. Namun ternyata Belinda tak sedang ingin membicarakan adiknya. Ia hanya ingin bertemu Job dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Ia tak mau lagi dicuekin Job. Untuk memecah suasana, ia pun melempar bubrak warna-warni ke wajah Job. Dan benar saja, suasana mulai mencair dan mereka tertawa berdua bersama. Tak sadar seperti film India, mereka terjatuh. Hanya kata maaf dari Job yang keluar dari bibirnya. Ia benar-benar tak bisa mengungkapkan perasaannya. Namun satu hal yang Belinda harus tahu, Job benar-benar mencintai Belinda. Hanya hal itu yang bisa ia ungkapkan sekuatnya dan sejujur-jujurnya dirinya. Malam yang tak pernah Belinda inginkan pun terjadi. Saat Belinda sedang rapat dengan semua jajaran direktur untuk menaikkan gaji pelayan dan OB di kantornya, tiba-tiba ayahnya datang dengan penuh amarah. Ayah Belinda memaki-maki Belinda. Ia benar-benar tak tahu apa yang terjadi hingga ayahnya mengatakan bahwa ia kecewa dengan kelakuan Belinda yang mengatasnamakan kenaikan gaji dengan nama karyawan palsu, pengadaan laptop, dan semua korupsi yang dilakukan Belinda selama ini lebih dari 10 miliar sebulannya. Ia mengkorupsi uang perusahaan. Ayahnya sangat kecewa. Penjelasan apapun dari Belinda sama sekali tak didengarkan. Belinda pun hanya bisa menangis dan pergi tanpa satu patah kata pun di bibirnya. Saat sedang berjalan pergi, tak sengaja Belinda mendengar pembicaraan ibu tiri Belinda dengan Job. Ternyata ibu tirinya lah dalang dari rencana ini. Ia sengaja membujuk ayah Belinda agar mengangkatnya menjadi wakil direktur dan menyuruh Job melatihnya. Ia memanfaatkan Belinda yang belum tahu detail seluk-beluk laporan keuangan untuk dipasukkan 10 miliar sebulannya. Dan Job mengatakan pada ibu tiri Belinda, hal itu tak adil untuk Belinda. Mendengar hal itu, hati Belinda hancur. Job mencoba menjelaskan semua yang terjadi. Namun Belinda tidak mau mendengarkan apapun. Belinda tak mau membiarkan masalah ini berlarut. Ia memberanikan diri menemui ayahnya dan meminta maaf jika dirinya mengecewakan ayahnya selama ini. Belinda hanya ingin mengatakan bahwa ia tak pernah menginginkan harta ayahnya sedikitpun. Ia hanya membutuhkan kasih sayang dari ayahnya. Hanya itu yang ia butuhkan. Bertemu dengan sang ayah adalah anugerah terindah yang tak pernah ia lupakan. Namun kata maaf itu tak pernah upuh ayahnya. Ia hanya diam dengan bahasa isak tangis yang tak bisa terbendung. Menemani Linda yang hancur melihat yatim piatunya, Linda pun hanya mengalihkan jam tangan hadiah ayahnya. Malam itu juga, Belinda memutuskan untuk pergi dari rumah besar itu. Tak ada kata yang terucap, hanya pelukan hangat dari adik tirinya yang akhirnya menyadari kejahatannya selama ini. Besok adiknya selalu berperilaku buruk pada kakaknya, namun Belinda selalu ada dan membelanya. Begitu pelayan setia di rumah itu yang tak ingin Belinda pergi, hanya karena bos dan juga menjadi teman yang sangat dekat dalam keadaan apapun. Akhirnya Belinda kembali ke tempat di mana ia berasal. Sebuah perkampungan kumuh tempat gelandangan pengemis dan nelayan miskin menjadi satu. Belinda siap menjalani kerasnya kehidupan lagi. Namun setidaknya perkampungan ini hanya berisikan senyuman penuh kejujuran, tidak ada tipu daya. Hanya kehangatan bersama keluarga, tak sedarah namun lebih dari apapun, bersama senja yang tak pernah berbohong tentang keindahannya.
Akhirnya Jacob membulatkan tekad untuk membongkar semua kebusukan ibu tiri Belinda pada ayahnya. Sekaligus Jacob mengundurkan diri dari pekerjaan yang super elit itu. Karena ia tak mau lagi menyakiti hati Belinda. Bulan demi bulan, Belinda nikmati dengan kebahagiaan tanpa ada dusta. Hingga suatu pagi tiba-tiba ayah Belinda datang. Akhirnya ia mengetahui semuanya dan sudah memasukkan ibu tiri Belinda dalam penjara. Maaf, aku tak pernah menjadi ayah yang melindungi anaknya dengan baik. Maaf, aku tak pernah mencarimu lebih cepat. Maaf atas semua tuduhan tanpa bukti padamu, dan maaf tak pernah menjadi ayah yang bisa kau banggakan. Ayahnya pun mengajak Belinda untuk pulang ke rumahnya lagi. Namun Belinda ingin menegaskan satu hal pada ayahnya. Belinda selalu sayang ayah. Yang ia butuhkan hanyalah dekapan ayah. Itulah kenapa ia tak pernah peduli seberapa besar harta atau apapun yang hinggap di hidupnya. Ia minta izin untuk tak pulang ke rumah dulu. Ia ingin sekolah di kota kecil dekat kampungnya. Setelah lulus, ia berjanji untuk mendaftar kerja di hotel milik ayahnya. Ia ingin melayakkan dirinya agar siap membantu ayahnya di kemudian hari. Namun, ia akan sangat bahagia jika bisa menikmati prosesnya. Tak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Tak ada kalimat yang jauh lebih berarti dari kata bangga dari ayahnya untuk Belinda. Dan pelukan hangat menyertai utuhnya kembali keluarga mereka, tanpa ada satupun yang akan mengganggu. Rumah yang besar, rumah yang mewah, terkadang bukan hal yang benar-benar kita inginkan untuk berteduh. Rumah yang sebenarnya kita butuhkan adalah kehangatan, kasih sayang, ketulusan yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Kita memang harus tetap bersyukur dengan bekerja keras untuk mencapai puncak kehidupan yang sudah Tuhan siapkan untuk masing-masing kita. Namun jangan pernah lupa, rumah akan tetap menjadi rumah, tempat berlindung di kala dunia begitu keras menerpa kita. Karena pada akhirnya, keluarga adalah sebuah kata yang tak akan pernah ada waktunya. Waktu tak akan pernah diulang. Pakailah waktu kita untuk benar-benar menjadi cahaya yang berkilau menghangatkan setiap yang ada di dalamnya selamanya. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian punya masalah, kalian punya pikiran yang berat ya, punya hari yang kurang bagus, gak ada salahnya kalian untuk berhenti sebentar, istirahatin badan sebentar, dan jangan lupa kopi dulu guys. Dalam alur cerita film ini, banyak mengajarkan arti tentang kehidupan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua, dan jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share ke banyak orang, agar channel Titik Nol Film makin berkembang. Terima kasih banyak. Sehat, bahagia, panjang umur, dan kaya raya buat kita semua. Amin. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. And call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Time is on our
since you fixed me. I'll never forget your time.